datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar pendidikan PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Perkenalkan, nama saya Edi Suranto dengan NIM 2321520029 PGSD 01 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak DRS Ismail MPD dan Guru Pamong Ibu Suparti MPD. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang seminar pendidikan yang saya lakukan, di mana nanti saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama ada refleksi mata kuliah yang saya dapatkan selama kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Yang kedua ada paradigma guru, dan yang ketiga ada desain inovasi yang saya buat untuk pembelajaran. Nah, yang pertama membahas tentang mata kuliah semester 1. Di mata kuliah semester 1 ini saya mendapatkan perkuliahan, yaitu mata pelajarannya ada filosofi pendidikan Indonesia, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, praktek pengalaman lapangan 1 di SDN Godok 1 Polokarto, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan yang terakhir ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di mata kuliah semester 2 saya mendapat pembelajaran tentang proyek kepemimpinan, seminar pendidikan, praktek pengalaman lapangan 2 tetap di SDN Godok 1 Polokarto, prinsip pengajaran dan asesmen 2, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan computational thinking. Dan yang terakhir ada pembelajaran sosial emosional. Nah, pertama saya ingin mengulas sedikit tentang filosofi pendidikan. Di mata kuliah ini saya mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang sistem Among yang menuntun kekuatan kodrat anak dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Sehingga seorang guru harus mampu menjadi contoh atau teladan baik bagi peserta didik, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kita, yang berguna bagi masa depan mereka. Selalu menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran dan memberikan motivasi yang baik. Guru mampu memberikan dorongan bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan kodrat, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didik. Lalu yang kedua ada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarnya yang bisa kita baca sesuai dengan PPT yang sudah saya buat ini. Untuk yang lebih detailnya, di sini saya hanya mengulas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran ini. Saya mendapatkan bagaimana kita harus memahami karakteristik peserta didik ini secara utuh, supaya kita bisa membuat pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Nah, di sini dikaitkan dengan pembelajaran kurikulum saat ini, di kurikulum Merdeka ada namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal yang berguna untuk melihat bagaimana karakteristik peserta didik tersebut, lingkungannya, terus apa saja yang menjadi penghambat pembelajarannya, gaya belajarannya, ya. Itu saya pelajari di pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Lalu yang selanjutnya ada prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini saya belajar tentang bagaimana mengajar yang baik, menggunakan asesmen yang baik seperti yang ada di kurikulum Merdeka, ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Nah, itu saya pelajari di sini supaya saya memahami karakteristik peserta didik sehingga saya mampu membuat desain pembelajaran yang dibutuhkan. Tidak hanya sekedar transfer pengetahuan kepada peserta didik, sehingga benar-benar peserta didik itu memahami sesuai dengan kemampuannya. Ini saya pelajari dengan sebutan pendekatan TARL. Nah, serta selain itu juga dikaitkan dengan budaya sekitar supaya peserta didik lebih paham, tidak merasa kebingungan apa yang saya ajarkan sebagai guru, sehingga
pendekatan CRT ini lebih tepat untuk orang-orang atau peserta didik yang bisa memahami budaya-budaya sekitar. Nah, disitulah peran guru sangat penting, di mana peran guru harus tahu karakteristiknya, dapat menggunakan model atau pendekatan yang sesuai. Nah, ini saya pelajari di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, ditambah lagi dengan pembelajaran mata kuliah yang lain. Nah, yang kedua, perspektif sosial kultural dalam pendidikan. Nah, di sini saya belajar atau memperoleh ilmu yaitu harus memperhatikan perspektif sosial kultural atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peserta didik dalam belajar. Apa saja faktornya? Yaitu ada sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, sehingga guru harus mampu untuk mengidentifikasi awal untuk membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang dialami peserta didik, sehingga scaffolding yang diberikan itu lebih maksimal dan kemampuan peserta didik dapat meningkat dan berkembang. Lalu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di sini menanamkan 4 pokok penting, yaitu ada proses, ada produk, ada konten, lingkungan belajar yang harus kita pahami, sehingga kita bisa membuat pembelajaran yang tadinya peserta didik heterogen bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, dengan menilai, dengan mengaitkan dengan memahami kebutuhan gaya belajar peserta didik, karakteristiknya, dan apa yang tepat untuk kontennya, apa yang tepat untuk produk luarnya, apa yang tepat untuk dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu harus kita kaitkan dengan mata kuliah yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada computational thinking, yaitu di mana kita sebagai guru harus benar-benar memiliki pemikiran yang kita sampaikan untuk menyelesaikan masalah kepada peserta didik maupun dengan diri kita sendiri, yaitu dengan tahap demi tahap, dengan rancangan, supaya resiko-resiko yang terjadi itu kemungkinan kecil untuk gagalnya. Nah, ini kita pelajari lewat CT. Biasanya model pembelajarannya lewat PBL, sehingga peserta didik memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, itu pola pikir CT seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada pembelajaran sosial emosional, di mana kita saat mengajar harus sesuai dengan peserta didik, kebutuhan peserta didik, dibawa dengan kenyamanan, kondusif, sehingga peserta didik emosinya terkontrol sesuai dengan konsep yang kita ajarkan, sehingga pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, itulah yang harus kita sadarkan kepada diri sendiri maupun peserta didik, bagaimana mengelola emosi, empati, kesadaran sosial, hubungan sosialnya. Nah, itu harus kita pelajari dan kita berikan contoh kepada peserta didik kita. Nah, lalu yang selanjutnya ada proyek kepemimpinan. Di sini kita belajar untuk mengabdikan diri lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat umum, terutama maupun untuk SD yang kita ajar. Kita membuat sebuah inovatif baru untuk menyejahterakan rakyat, seperti misal saya membuat PHBS dan memanfaatkan hasil limbah menjadi ekobrik pada waktu yang lalu. Nah, disitulah pentingnya proyek kepemimpinan mata kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara ini. Lalu selanjutnya kita membahas tentang membangun paradigma baru terhadap makna guru. Setelah kita belajar refleksi selama mata kuliah selama 1 tahun ini, 2 semester ini, kita membangun paradigma baru terhadap makna guru. Setelah mengikuti PPG dan melakukan serangkaian refleksi pengalaman belajar melalui mata kuliah, kita memperoleh makna baru bahwa guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi bertugas sebagai fasilitator, motivator bagi peserta didik. Guru dapat membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, membantu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki, sehingga peserta didik memperoleh pembelajaran yang bermakna. Peran guru harus proaktif, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan zaman
aktif, dan kreatif. Lalu paradigma lama guru. Apa yang disebut paradigma lama guru? Peran guru lebih fokus pada penyaluran informasi kepada peserta didik. Guru dianggap sebagai sumber utama pengetahuan pengalaman, sedangkan peserta didik dianggap sebagai objek yang harus menerima dan mengingat informasi yang diajarkan. Yang selanjutnya, kurikulum dan metode pengajaran seringkali didesain berdasarkan pengetahuan dan pandangan guru tanpa mempertimbangkan kebutuhan minat atau gaya belajar peserta didik. Yang selanjutnya, tidak banyak ruang untuk siswa atau peserta didik mengungkapkan pendapat atau berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Lalu, dalam paradigma baru, pembelajaran peran guru tetap penting dan berharga, namun peran guru itu sendiri mungkin mengalami pergeseran dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa makna guru dalam pengalaman paradigma baru, yaitu sebagai fasilitator. Bagaimana guru harus mampu memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik, mulai dari menyiapkan sumber belajarnya, mengarahkan, menciptakan lingkungan belajar yang baru. Dan yang kedua, pengatur pengalaman belajar. Guru harus bertanggung jawab untuk merancang dan mengatur pengalaman belajar peserta didik. Dan yang selanjutnya, pembimbing guru. Guru sebagai pembimbing, yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan kolaboratif, dan pemecahan masalah mereka. Memberikan umpan balik yang baik kepada peserta didik, membantu mereka mengenali kekuatan dan kelemahan, serta merancang langkah-langkah perbaikannya. Lalu sebagai kolaborator, guru harus bekerja sama dengan staf lain, sesama guru, pihak sekolah, pihak dinas, orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan saling berpartisipasi tentunya. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran seumur hidup. Dalam paradigma guru baru, guru menjadi pembelajaran seumur hidup yang terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka mengikuti perkembangan terbaru dan pendidikan teknologi dan metodologi pembelajaran untuk memperbaiki praktek mereka dan memberikan pengalaman belajar yang terbaik kepada peserta didik. Yang keenam, dalam era informasi yang melimpah, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk memilah mana yang baik dan yang buruk, yang relevan, yang akurat, yang bermutu tinggi untuk pemahaman peserta didik. Hal ini digunakan untuk sebagai wujud peserta didik dapat memfilter era digitalisasi tersebut. Dan yang selanjutnya, pendukung dan motivator. Tentunya guru harus dapat seperti menjadi pendukung, seperti filosofi pendidikan ada namanya Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Guru harus menuntun, harus memotivasi, harus memberi contoh. Nah, ini adalah paradigma guru baru yang harus tetap terbangun kepada setiap guru. Jadi, dapat disimpulkan makna guru dalam paradigma baru adalah menjadi fasilitator, pengatur pengalaman, belajar, pembimbing, membantu siswa menentukan sumber belajar, pendukung, kolaborator, dan pembelajaran seumur hidup. Guru tetap menjadi tokoh yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu, refleksi mata kuliah terpilih, yaitu saya memilih PPL, mau PPL 1 maupun PPL 2. Di sini ada observasi, ada orientasi, ada mengajar, ada praktek pembelajaran terbimbing, ada refleksi. Nah, di sini gunanya untuk mengembangkan kita sebagai guru lebih baik, menjadi profesional. Di sini kita harus selalu berkembang, selalu mencari pengetahuan-pengetahuan baru dan membuat desain-desain inovasi yang lebih baik. Seperti itu untuk peserta didik. Nah, selanjutnya refleksi mata kuliah terpilih masih sama yang seperti yang tadi, pengalaman belajar dan invensi inovasi pembelajaran. Desain invensi atau inovasi dari pengalaman yang paling bermakna dari mata kuliah yang saya pilih, yaitu PPL 1 maupun PPL 2. Pada saat praktek pembelajaran terbimbing di setiap siklus, di PPL menggunakan modul ajar merdeka.
menggunakan media pembelajaran yang inovatif seperti bahan literasi, ice breaking, assessment yang menarik, PowerPoint, video pembelajaran yang disesuaikan, pendekatan CRT atau kultur responsive teaching yang sebelumnya telah dipelajari pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Pemahaman terkait hal tersebut digunakan pada praktik pembelajaran terbimbing serta praktik pembelajaran mandiri di PPL. Serta penggunaan mode pembelajaran problem based learning dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Di sini saya menggunakan pendekatan TARL supaya peserta didik dapat memahami apa yang saya sampaikan, serta penggunaan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar benar-benar saya sesuaikan dengan peserta, karakteristik peserta didik. Nah, latar belakang inovasi dan invensi pembelajaran yang saya buat adalah didasari karena pentingnya membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta dapat memanfaatkan berbagai teknologi. Peserta didik juga dapat belajar dan mengenal tentang nilai-nilai budaya yang ada di sekitar, sehingga diharapkan peserta didik lebih memahami materi, antusias dan aktif dalam pembelajaran. Dan juga saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik benar-benar merasakan merdeka belajar. Serta yang paling penting, penanaman sikap smart dalam membentuk kepribadian holistik kepada setiap peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan NKRI, menjadi penerus bangsa yang lebih baik, menjadi negara yang maju. Nah, pemahaman dalam menyusun desain inovasi pembelajaran yang saya pahami adalah penguasaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, lalu pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran melalui pengamatan pelaksanaan pembelajaran, lalu yang pemahaman tentang manajemen sekolah, lalu ada pemahaman tentang lingkungan belajar, ada pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran terbimbing, ada pentingnya menerapkan listen study untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkelanjutan, refleksi akhir di PPL 1 maupun PPL 2. Di sini saya menciptakan sebuah desain inovasi, yaitu penanaman sikap smart. Sikap smart sendiri adalah singkatan yaitu sosial, mandiri, akal, religius, dan toleransi dalam membentuk kepribadian holistik atau kepribadian yang utuh peserta didik untuk menjaga kesatuan NKRI. Nah, rancangan inovasi pembelajaran dengan penanaman sikap smart dalam membentuk kepribadian holistik melalui pembelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Di sini saya mengambil mata pelajarannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 4. Sekolahnya di SDN PPL saya, yaitu SDN Bodok 1 Polokarto. Model pembelajarannya problem based learning atau berbasis masalah, pemecahan masalah. Pendekatannya CRT itu berbasis budaya atau kehidupan sehari-hari peserta didik, dan TARL sesuai dengan tahapan kemampuan peserta didik. Lalu inovasinya saya mencoba menanamkan sikap smart tadi dalam membentuk kepribadian yang utuh kepada peserta didik kelas 4. Nah, asesmen yang saya gunakan di sini ada asesmen diagnostik dan formatif. Lalu penilaiannya ada pengamatan, tes tertulis, tes lisan, dan pengukuran sikap dengan kuesioner atau angka. Lalu ini saya jelaskan modul saya selama PPL 2 ya. Saya mengalami beberapa siklus, 4 siklus, ada modul ajarnya. Saya memakai kelas 4 dan kelas 5, materinya PPKN semua. Modulnya yang saya buat tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu untuk informasi modulnya, di sini saya menggunakan kelas 4, materinya Indonesiaku negaraku. Di sini membahas tentang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, yang saya kaitkan dengan penanaman sikap smart tersebut supaya kepribadian holistik peserta didik dapat terbentuk. Lalu ada petunjuk
penggunaan modul, nanti linknya saya sertakan di video terakhir. Nah, di petunjuk penggunaan modul ini ada proses dari pembukaan, dari bagaimana kita mengajar awal, bagaimana sampai akhir. Nah, terus ada opsi-opsinya ketika pembelajaran satu gagal, ada opsi pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga. Nah, ini saya sampaikan di modul yang saya buat tersebut. Nanti linknya bisa saya sertakan di akhir pembelajaran. Nah, lalu untuk petunjuk bahan ajar modul ini saya menggunakan YouTube, asesmennya menggunakan diagnostik dan formatif, terus ada PPT, ada juga YouTube dan PPT. Nah, ini PPT-nya, ini ada YouTube-nya. Nah, ini ada kuis. Ini untuk formatif. Untuk penilaian formatif, yaitu saya membuat kuis. Nah, kuisnya ini dimasukkan ke dalam botol. Nanti peserta didik secara acak bergantian menyanyi. Ketika stop, saya bilang stop, peserta didik mengambil satu soal yang berisi di dalam botol itu. Nah, botol itu berisi tulisan, nanti ada dapat soal atau pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan. Terus ada juga berisi tentang hadiah, bisa mendapatkan uang atau mendapatkan pensil. Nah, ini sebagai wujud menguatkan semangat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ini artefak pembelajaran saya, ada saat saya melakukan asesmen, ada saat saya penguatan religiusnya, penanaman sikap sematnya, ada produknya. Nah, selanjutnya RTL tindak lanjutnya yaitu pengembangan modul ajar, melakukan penyempurnaan dan perbaikan pada desain modul berdasarkan umpan balik dan pengajaran dan siswa yang telah menggunakan modul tersebut, memastikan modul tersebut sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, membuat aktivasi atau tugas yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Implementasi di kelas yaitu menyediakan modul kepada setiap siswa maupun guru kelas 4 dan mengatur jadwal pembelajarannya, mendorong guru dan untuk memanfaatkan modul sebagai sumber referensi dalam pengajaran tentang membangun masyarakat yang beradab, mengorganisasi diskusi kelompok, eksperimen atau kegiatan praktis yang relevan dengan topik tersebut, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengetahuan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong kolaborasi pemecahan masalah. Nah, ini link modulnya dan link bahan ajarnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa desain yang saya buat ini adalah materinya tentang PPKN, yaitu menggunakan asesmen diagnostik dan formatif, penanaman sikap semat. Sikap semat itu ada sosial, mandiri, akal, religius, dan toleransi yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, disitulah desain inovasi yang ingin saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya bisa dipelajari atau dibahas dalam modul yang sudah saya sertakan linknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.